warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Ustazah Ira di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran daring pada hari ini. Teman-teman pastikan yang pertama adalah fokus. Saat teman-teman sudah fokus, teman-teman akan mudah menerima informasi materi pembelajarannya. Yang kedua, pastikan mengerjakan proyek sesuai dengan informasi dan prosedur pengerjaan proyek. Yang ketiga, pastikan tuntas. Dan yang keempat, pastikan melapor atas semua proyek yang sudah teman-teman kerjakan. Tentunya pastikan melapor sesuai dengan batas waktu atau tenggat waktu pengumpulan proyek. Sebelum dimulai, yuk kita berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, yuk kita lanjutkan. Kita bertemu di tema 4 subtema 2 yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia ini adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran atau sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Gangguan atau kelainan peredaran darah manusia ini dapat dikelompokkan menjadi 2, kelainan pada darah dan kelainan pada pembuluh darah. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas terkait puasa bulan Ramadan atau amalan suci di bulan Ramadan. Hanya saja pada pertemuan kali ini kita mengupas terkait hikmah dan manfaat bulan puasa Ramadan. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa hikmah puasa Ramadan itu memiliki hikmah? Dan banyak sekali apa yang kita bisa dapat dari menjalankan puasa suci Ramadan. Yang pertama nih teman-teman, untuk menjalankan puasa Ramadan, teman-teman harus tahu bahwa ternyata puasa Ramadan adalah ibadah yang bertaburan pahala. Kenapa tidak? Setiap zikir kita pahala, setiap senyuman kita pahala, setiap kebaikan positif kita pahala, setiap membantu orang lain juga pahala. Jadi memang pada saat bulan Ramadan, apapun kegiatan positif kita semuanya bertaburan pahala dan merupakan ibadah. Nah, agar dapat mendapatkan banyak pahala, teman-teman harus tahu, saat berpuasa, saat kita ingin mendapatkan banyak pahala, kita harus menemukan keutamaan dan hikmah, serta syarat utama yang harus dilakukan saat akan berpuasa. Kita tahu banyak sekali keutamaan, hikmah, syarat utama yang harus dilakukan adalah puasa yang sah. Maksudnya seperti ini. Puasa harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jika tidak sesuai dengan syarat rukunnya, kita tidak akan mendapatkan keutamaan, hikmah, syarat puasa itu sendiri. Maka sudah seharusnya teman-teman saat melakukan puasa penuhi apa itu syarat dan rukun berpuasa. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu syarat dan rukun berpuasa. Dan saat sedang kita berpuasa, kita harus meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan dan dilarang oleh agama. Contohnya seperti berkata-kata kotor. Ya, kemudian marah, lalu iri, dengki, bahkan bertengkar. Karena perbuatan itu semua terjadi, maka akan menyebabkan sesuatu terjadi. Apa itu? Pahala orang tersebut akan berkurang saat berpuasa. Atau bahkan pahala tersebut akan habis. Sama sekali tidak tersisa jika kamu ternyata masih melakukan hal-hal kotor atau hal-hal yang dilarang agama saat melakukan puasa Ramadan.
Selanjutnya, terdapat hikmah puasa menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kematangan hidup. Puasa Ramadan merupakan sarana untuk melatih pengalaman beragama kita, teman-teman. Semua tahapan dilakukan saat berpuasa, dari mulai niat puasa, dari pelaksanaan puasanya, sampai pada hasil puasanya. Bahkan suasana pendukung puasa, misalnya ada sholat tarawihnya, sholat tadarusnya, sedekahnya, zikirnya, dan lain sebagainya. Semua merupakan sarana untuk membentuk pribadi yang agamis, pribadi yang mempunyai kematangan hidup, dan pribadi yang memiliki tingkat ketakwaan tinggi. Semua yang dilakukan, kegiatan kita yang positif, ya, yang mendukung kegiatan puasa Ramadan, itu akan meningkatkan kualitas dan kematangan hidup kita. Nah, itu adalah hikmahnya. Kemudian, menghapus dosa dan kesalahan. Manusia, kita sadari, tidak pernah menyangkal dan luput akan namanya suatu dosa. Dosa yang dilakukan dari mulai lahir sampai dengan sekarang, sudah kita sadari bahwa kita sangat banyak sekali dosanya. Namun Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah memberikan 1 bulan penuh bagi umat Islam untuk wajib melaksanakan puasa Ramadan. Nah, dengan melakukan puasa tersebut dan amalan-amalan sunnah dalam bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Betapa Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah kepada kita semua. Karena dengan begitu Allah memberikan ampunan kepada kita, sehingga hikmahnya bulan suci Ramadan itu adalah menghapus dosa dan kesalahan kita. Selanjutnya, menjaga dan memelihara kesehatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Kata siapa? Bahwa ternyata saat berpuasa itu kita akan sakit. Nabi Muhammad sudah bersabda, teman-teman, bahwa berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Tapi coba tanyakan, niatnya seperti apa dulu? Niat kalian berpuasa bagaimana sehingga teman-teman tidak kuat menahannya? Jelas bahwa ternyata berpuasa itu adalah menjaga dan memelihara kesehatan kita. Kemudian yang terakhir adalah bukti atau ujian keimanan. Puasa itu merupakan ibadah yang tergolong berat, teman-teman. Karena semakin hari kondisi fisik kita semakin lemah. Kemudian belum lagi dengan lingkungan yang mendukung untuk kita berbuka. Banyak sekali godaan di luar sana yang menuntut kita untuk berbuka puasa. Nah, dalam kondisi seperti itu, sangat berat bagi seseorang dapat mempertahankan puasa. Bisa jadi orang tersebut akan berbuka. Nah, karena berat bagi seseorang dapat mempertahankan puasa, kecuali orang-orang yang benar-benar memiliki iman yang kuat. Nah, hikmahnya kita akan memiliki iman yang kuat jika ternyata kita tidak tergoda dari siapapun untuk berbuka puasa. Itu merupakan hikmah bahwa ternyata bukti atau ujian keimanan terhadap diri kita saat melakukan puasa Ramadan. Selanjutnya, kita kenali bahwa terdapat manfaat puasa. Yang pertama adalah terbebas dari penyakit jasmani dan penyakit hati. Teman-teman tahu penyakit hati? Penyakit hati, penyakit yang ada di dalam diri kita, yang kotor, yang buruk, yang negatif, seperti dengki, iri. Nah, saat kita berpuasa, kita akan mendapatkan manfaat itu. Kita akan terbebas dari yang penyakit seperti itu. Iri, dengki, ya. Kemudian, meningkatkan kedalaman beragama, kematangan emosi, dan etos kerja yang tinggi. Saat berpuasa, siapa yang tidak akan mendalami suatu ilmu agama? Pasti semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan, karena setiap kebaikan apapun ketika dilaksanakan di bulan suci Ramadan bertaburan pahala. Lalu
Siapa yang etos kerjanya tinggi, misal saat puasa saya lagi masih belajar, tidak apa-apa, justru dari belajar tersebut kamu masih ke sekolah, kamu akan mendapatkan pahala yang tiada hingganya. Allah akan mengganjar itu semua nilai kebaikan yang kamu perbuat. Dan yang ketiga, manfaat puasa yaitu mendidik kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Kamu akan dilatih bagaimana untuk bersikap jujur, karena walaupun kamu tidak dilihat oleh ustazah, orang tua, bahkan orang lain, tapi ada Allah yang maha melihat atas setiap perkara yang kamu perbuat. Saat berpuasa itu melatih kesabaran kita. Kita menunggu sampai pukul 6 sampai waktu maghrib tiba. Lalu saat berpuasa kita akan mendapatkan manfaat kepedulian terhadap sesama. Salah satunya adalah sedekah. Siapa yang bersedekah, siapa yang berbuat kebaikan, itu tandanya Allah memberikan pahala kepada kamu dengan dan atas kebaikan yang kamu perbuat. Maka untuk peduli terhadap sesama banyak teman-teman. Bisa dengan bersedekah, atau kamu membantu orang lain, mencuci piring, melakukan hal-hal positif seperti membantu orang tua. Selanjutnya, sunnah saat berbuka puasa. Waktu berbuka adalah waktu yang sangat istimewa, teman-teman. Oleh karena itu, terdapat beberapa adab yang disunahkan ketika berbuka puasa. Teman-teman, yang pertama disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Saat azan tiba, teman-teman segerakan, tidak perlu ditunda-tunda lagi. Karena di situ terdapat keberkahan yang kita dapat. Dan pastikan teman-teman membaca doa dan berdoa permohonan apa yang ingin teman-teman panjatkan. Lalu berbuka puasa dengan beberapa butir ruthat atau kurma segar. Pastikan teman-teman berbuka dengan yang manis-manis terlebih dahulu. Kemudian adab memakan kurma, teman-teman hendaknya mengeluarkan bijinya dulu di punggung dari 2 jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Tujuannya agar bersih dari kotoran dan bekas mulut ketika mengambil kurma selanjutnya. Tentunya teman-teman, sunnah berikutnya pastikan membaca doa sebelum berbuka puasa, agar kita mendapatkan keberkahan atas puasa yang kita perbuat. Lalu memperbanyak berdoa ketika berbuka, karena waktu berbuka puasa adalah waktu yang mustajab berdoa. Teman-teman ingin pergi ke Mekah, berdoalah saat kamu akan berbuka puasa. Dan saat berbuka puasa, perbanyak berdoa itu ketika berbuka. Mustajab doanya. Insya Allah, Allah akan kabulkan doa tersebut. Selanjutnya, Ustazah izin simpulkan bahwa ternyata puasa itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat beragama Islam. Siapa yang melaksanakan akan mendapatkan pahala yang besar. Banyak sekali hikmah dan manfaat puasa. Maka sudah sepatutnya kita melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hari ini Ustazah sudah menyediakan project teman-teman, silahkan. Ustazah sudah menyediakan beberapa kolom. Ya, indikatornya ada syarat wajib puasa, ada rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, dan yang membatalkan puasa. Teman-teman hanya perlu mengisinya dengan cermat sesuai dengan kemampuan. Misal, syarat wajib puasa apa saja ya selain Islam? Lalu, rukun puasa apa saja ya selain niat? Sunnah-sunnah puasa apa saja ya tadi selain menyegerakan berbuka? Lalu, yang membatalkan puasa apa saja selain gila? Silahkan isi sesuai dengan kemampuanmu. Saja tidak menentukan batas minimal dan maksimal. Apa yang kamu ketahui sesuai dengan kemampuanmu, silahkan tuliskan sesuai dengan 4 indikator yang Ustazah minta untuk merangkumnya. Nanti teman-teman buatkan tabel ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dan selamat mengerjakan proyek di rumah. Ustazah yakin teman-teman mampu mengerjakannya sesuai dengan kemampuan dan percaya diri. Yuk kita tutup
sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ustazah izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.